selamat siang. Oke, eh, saya nama Thomas Jelahu, eh, anak dari orang tua milik Gendang, anak dari kakaknya. Lalu Gendang ini memang sejarahnya milik hanya satu orang dan keturunannya, yaitu Bapak Martinus Punggu atau Bago. Sering lagi orang bilang itu Lalong Bugis. Itu, oh ya. Gendang ini memang dulu bukan warisan, tapi memang diciptakan atau diadakan oleh Kreng Martinus Punggu, Bapak Martinus Punggu. Dulu beliau adalah status gelarang nau. Gelarang nau yang nau itu sendiri sekarang menjadi bagian dari Desa Golambo di sebelah timur VMC. Lalu ada gendang di nau. Gendang nau. Akhirnya gendang itu untuk di nau sendiri itu dipegang oleh orang-orang atau yang disebut Nauroho. Nauroho, keturunannya ada di sini. Lalu Bapak Martinus Punggu pegang gendang Tengger. Buktinya gendang itu memang tidak ada keluarga lain di situ. Hanya beliau sendiri. Walaupun ada adik kakaknya. Ada kakaknya lain mama. Ada namanya Lenggur. Itu yang tinggal di sini. Sedangkan adiknya satu mama dengan beliau. Namanya Lauk. Ya, Lauk. Mereka lah yang memegang peran dia Tengger ini. Tapi tidak tidak maksudnya tidak menganggap yang lain tidak ada peran. Gitu. Tetap sama-sama. Jika ada masalah-masalah yang berhubungan dengan gendang atau tanah ini, tentu Bapak Martinus Punggu yang memanggil Bapak Nauroho itu dan adik kakaknya juga Voe yang tinggal di dalam untuk bisa berembuk, diskusi, lalu menghasilkan apa. Lalu sama-sama jalankan sehingga itu saya peran Bapak Martinus Punggu. Dulu tanah oval lalu saya sedikit bahasa Indonesia Manggarai dataran ini yang disebut Desa Nau sekarang ini adalah tanah Pongtoro de Kraeng. Deto Dano. Lalu dicaplok oleh gelarang nau Bapak Martinus Punggu. Terjadilah perang Wekukur. Karena orang-orang Hamintetodo waktu itu tidak sudi tanah ini ya menjadi milik, dianeksasi, diambil alih oleh gelarang nau yang notabene masuk Haminte Pongkor. Haminte Kedaluan Pongkor. Vaibabo. Perang tahun sekitar tahun 1925. Lalu kalah mereka. Kalah gelarang Kole dan orang-orangnya yang di backup sama orang Todo. Kalah. Akhirnya mendirikan gendang. Tapi sebelum perang itu sudah ada gendang. Sudah ada gendang. Itu tadi karena dia menang perang. Lalu Belanda waktu itu, karena masih ada Belanda waktu itu. Belanda mengadili dan karena perang itu Bapak Martinus ini penjara sampai ke Kupang.
penjara sampai Kupang. Tapi beliau katakan kalau saya penjara ke Kupang harus ada orang lain yang ikut saya. Akhirnya ambillah orang dari Cireng namanya Laro yang ikut beliau ke Kupang. Nah, batas Gelarang Nau. Kita main lah. Pocoraja, Ulu Vairas. Olong da Pocoraja, Polituga Ponglobos, Ulu Vairas, Cunga Vairas, batas aguseta Gelarang Cumbi teman. Iset kedaluan Rahong. Baru loleng VMC itu. VMC, Polituga Cunga Vai Lelang. Vai Lelang, Gerlen, Polituga Ceka Vai Gulang. Vai Gulang, Gersalen Golonosot. Lelak cecupun, Gelarang Nau cupun. Golonosot. Main Golonosot hitun ga likan telu. Poli likan telu itu ngalor lente. Poli ngalor lente itu tega Boadim Kolang. Poli Boadim Kolang Nincerata yang sekarang di Simpang Lembor itu. Poli itu Golok Korong. Poli Korong tega Barat Pocowai. Poli itu gak Rehopol yang di NTR sekarang. Rehopol gak Batu Kening. Mang Batu Kening ulu vaya kukur. Poli Batu Kening vaya kukur. Loleng vaya kukur, vaya lolong. Cunga vaya lolong, vaya misia. Olonga vaya kukur ho di Rahe Tagu Gelarang kole. Terus itu laun loleng vaya kukur, vaya lolong Rahe Tagu Gelarang popo. Cunga vaya lolong, vaya mese. Poli vaya mese ga Cunga vevua. Rahe Tagu pongkor itu ga. Vevua itu aku lepoco eta. Itu batas de Gelarang Nau. Gelarangnya, tapi ya gendang bonen diatur tersendiri. Macam gendang kair, gendang purang, gendang nau itavo, gendang jaong, gendang lolang, gendang poncung. Gitu. Itu itu. Poltua becenoga gendang cireng itu bau setlala sero. Sudah gendang botol. Aku gendang kok. Yo. Itu tadi bereaksi dukung Gelarang Kole. Akhirnya kalah perang itu. Itu pakai korung kope mede. Pakai bampang. Jadi ya pokok kalah sih gamai Belanda gaya campur teonnya airengo mediong morida kabaso. Dah kute tidak keren apa Martinus Pungu. Teraho ayah kepemukan. Mangat apa nih mangat peheng. Soalnya nesing itu gaya bui laku. Justru diturun anak bungsunya sekarang yang tinggal di situ, Bapak Albertus Babong. Kami yang lain ini adik kakaknya yang lain tidak mau tinggal di Gendang, gitu. Juga adik kakak dari Bapak Martinus Punggu, yaitu Leuk, Lenggur, itu yang tidak mau tinggal di Gendang, punya rumah masing-masing. Hanya dia sendiri di situ. Awalnya dulu itu kan susah sekali ya mendapatkan akses lalu untuk mendapatkan bahan bangunan. Akhirnya apa adanya. Lalu dibuatlah
rumah beruga yang segi 4 saja itu, yang begini di depannya. Nah, lalu berkembang Bapak Ambor ini dengan adiknya itu Bapak Albert itu bangun lagi, ganti yang tiang-tiang langsungnya tanam di tanah itu, ganti itu dengan istilah Manggarai kita itu baru pesek. Olim baru pesek itu itu kah? Olo ri dia main. Otak itu pandai kole. Itu dengan sink sudah. Sink dari atasnya. Lalu itu juga sudah lapuk. Akhirnya saya ini ketuanya. Itu sehingga ada itu sekarang yang di atas ini, yang bentuk niang itu. Dan saya ketua panitia tahun 2012, 13, yang dulunya itu sebelum tahun itu. Iya, sudah ada gendang. Begitu. Sudah ada gendang. Lalu itu tadi karena orang mau rubah batas, sampai ngasang vevolo ngasang besar meho vete kudami. Jadi setue dah mimun tanah ho. Karena tanah di setlalah itu tanah ngance kole. Tanah di set web saleh itu. Di set kole gelaran kole lah. Tanah di akhirnya danong ga purak. Oga pindah besale sih. Makin ngasang ngarum itu. Bangka di set rum. Sekarang kampung Rung itu sudah ada di sebelah Wekukur, sebelah barat Wekukur, sebelah selatan Wekukur. Begitu. Ya. Kalau Gelarang, makanya saya selalu mengatakan begini, beda struktur pemerintahan kerajaan dulu yang disebut Gelarang itu antara beberapa Gelarang di sini dan Gelarang di luar Toropongkor. Maka Gelarang Mesi atau Gelarang biasa. Gelarang Mesi itu ada 5. Nao, Popo, Rendah, Papang, Ling. 5 itu. Kenapa beda dengan yang lain? Sehingga 2 Maya Menteri Pariwisata dulu itu, orang Bali itu, udah bagus, siapa dulu nama? Saya lupa. Mau peletakan batu pertama pembentukan membangun lagi niang-niang di Todo itu, lalu panggil yang 5 ini. Orang pernah tanya, menurut Bapak Albert, Leo Ngambul, mantan camat Satermese, tapi sudah meninggal orang Ken. Apa bedanya Gelarang di Tiagudaku gitu? Itu tadi beda sih. Beda bedanya itu kata aku beda. Rantanga ai metombo pula ketonga am tersinggung. Tersinggung tak sama Gelarang gitu. Oga ya kerabot kali ge aku tombo. Enggak. Gelarang one Toropongkor ho ata meser 5. Nao, Popo, Papang, Rendah, Ling. Mai daga todoga oleh bang baile. Batas di Tihova di tingau, vai mau. Coba lengan di tega. Purak di sita bajo selama itu. Kuasal bajo sampai apa pak? Sampai vai mau. Purak. Raha itu tega. Sengata kita ya bekon sali-silit ini. Beko yang ngeri kata itu beko. Pepek mole termamatan. Deko pite pepek mole. Gitu. Aya tu ngancel kopi yang korung semambu. Mie apa itu? Mie lain. Era siltaci. Mie lain sebu matan. Sebu matan tidak rapat apa mata itu ni opo ngolis. La Toropongkor wagu Gelarang. Oga bobol mole boak. Gitu. Akhirnya dia terendah oleh kuasa lite itu adang bahil. Itu kali ga pada Gelarang sih. Sangga Gelarang ngance.
Itu ngasang gelarang ngaken dia aku dengi. Oke, ayat ya gelarang teti pak, teti data suta 5. Buktinya isat 5 ho perintah dalu. Macam nao itu perintah dalu rute gundehas. Sehingga veki kami ta kainga ya karot. Isya ngasang nata mah hitipit bebo. Ani anak no oga ya madhimel. Ya saya ngasang madhimel okta apa. Kita karot ya be. Ya tuh. Anus anus jemedo anak itu. Jadi ya itu bedanya dengan gelarang di tempat lain. Gelaran di tempat lain itu perintah dalu, bahwa medalu sise. Sedangkan gelarang 5 soga perintah dalu. Karena gelarang itu pola ketemu. Karena gelarang 5 so itu sama dengan panglima. Panglima deraja. Nia to ngopura kuta luas tanah Manggarai ho bentai set 5. Gitu betul. Aing apa vo rajong apa. Sampai maka gamit Rofinus ngasang. Jadi ya mia kilo avo rajong. Gue terus oleh yasa hubungan di tiago apa lalu bugisa. Atau ya di matu dah ku itu tadi. Oleh itu dia kerutine virus apa itu dah. Tapi entahlah seperti apa dulu waktu itu. Gitu. Baik, selamat siang semuanya. Kami dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai dari bidang sejarah, cagar budaya, dan pemuseuman. Hari ini berada di rumah Bapak Markus Maru yang merupakan salah satu staf di SMA Negeri 2 Langke Majok dan berusia 44 tahun. Beliau merupakan salah satu keturunan dari Nenek Martinus Punggu yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Thomas. Pada siang hari ini saya akan mewawancarai, menggali sedikit sejarah tentang objek diduga cagar budaya yang saat ini dijaga oleh Bapak Markus Maru. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Bagaimana keadaannya? Sehat ya Bapak? Ya sehat-sehat. Bapak kita santai sejak ini hanya wawancara biasa terkait dengan benda-benda yang selama ini Bapak jaga Bapak. Ya, ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya tanyakan Bapak. Ite bisa jawab sesuai dengan yang Ite ketahui saja Bapak. Ya. Yang pertama, mungkin Bapak bisa jelaskan bagaimana benda-benda ini bisa sampai atau dijaga oleh Bapak. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas waktunya. Pertama, saya sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang dari Dinas Pariwisata yang berkunjung langsung ke rumah. Jadi Ibu terima kasih banyak. Dalam hal ini saya selaku anak dari salah satu cucunya lah dari Nenek Martinus Punggu ini ada menjaga barang-barang seperti ini, barang-barang pusakanya. Jadi saya di sini sebenarnya saya hanya tahu jaga, tapi yang mewariskan ini dia ke anak mantunya namanya Monica Vel yang sekarang masih ada di samping saya. Jadi saya hanya tahu menjaga, kemudian memang ada beberapa yang saya tahu dari benda-benda ini. Ya baik, mengapa ini benda-benda ini diwariskan ke Mama Monica? Jadi Mama Monica ini termasuk apa namanya anak mantunya dari Bapak Martinus Punggu ini, yaitu istri dari Bapak Ambrosius Kukut.
merupakan tua gendang dari yang setelah Bapak Martinus ini. Eh, Makanya barang-barang ini ada di sini, diwariskan untuk ya untuk kami lah, anak-anaknya, untuk kami bisa tahu bagaimana Bapak dulu sama Nenek Martinus Punggu ini di Kendang Tengger ini. Gitu. Bapak, saya mau lanjut bertanya. Mungkin orang tua terdahulu yang punya barang-barang ini pernah menitip pesan ke Nenek Monica Well selaku pemilik barang ini sekarang, atau mungkin Nenek Monica pernah ceritakan ke Ite, mungkin ada pesan-pesan khusus. Eh, Terkait dengan pesan, memang itu ada. Tapi ini pesan langsung dari almarhum Bapak Ambrus Kukut. Waktu itu saya kelas 3 SMP di Santi Petrus. Eh, Baru 1 tahun setelah itu baru dia meninggal. Itu tahun 2000. Ya, waktu itu dia panggil kami di rumah itu, cerita tentang barang-barang ini, bahwa barang-barang ini bisa dikeluarkan kapan saja waktunya, tetapi perlu diingat tidak boleh bawa keluar. Tidak boleh bawa keluar tanpa pengetahuan mama, kemudian atas persetujuannya dia juga. Dari situ, misalnya kalau umpamanya dalam 1 tahun ada acara, misalnya penti, itu baru bisa dikeluarkan ini. Kemudian waktu musim panen kayak ya musim panen itu kayak panen jagung, padi, itu baru dikeluarkan. Sehingga pas begitu acara malam, sehingga darah ayam yang kita buat sesajen itu malam itu bisa dioleskan ke sini. Eh, Istilahnya Bapak dulu cebong. Cebong. Saya juga tidak tahu untuk apa itu fungsinya, tapi yang jelas Bapak bilang usahakan kamu oles satu-satu. Dan itu sudah dilakukan secara turun-menurun. Iya, Tiap tahun setiap dan tahun. Tapi memang selama 2 tahun terakhir jujur saja kita tidak pernah ini. Ya, 2 tahun terakhir. Paling waktu itu, waktu acaranya ada kakak yang sudah meninggal, Kayos, dia sempat buat. Jadi waktu itu saja. Nah, memang 2 tahun ini kami tidak pernah lakukan. Karena kami jujur saja di Kendang ini belum ada istilah penti. Nah, belum ada kami penti bersama. Kemudian kalau panen sih ya paling hanya beberapa saja yang saya kasih keluar, tapi tidak sempat untuk oleskan itu barang. Nah, itu. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bapak, mungkin Bapak bisa jelaskan fungsi atau siapa yang menggunakan barang-barang ini terdahulu. Mungkin Bapak bisa bantu saya untuk menjawab pertanyaan itu, Bapak. Bisa juga sambil pegang. Oh iya. Karena ini dulu siapa Yang ini, yang ini pisau ini Bapak Ambros sendiri yang diwariskan dari dari Nenek Martinus Punggu untuk Bapak Ambros. Jadi gunanya keris ini kemana saja kita jalan, misalnya untuk melindung diri sebenarnya ya, untuk melindung diri. Namanya orang tua dulu kan perlu itu kalau keluar bawa ini. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian yang kedua, saat kita misalnya ada peran tanding, ya, nah, peran tanding ini Bapak dulu gunakan ini, dia bawa ini, jadi khasiatnya ini kita bisa tahu bahwa saatnya saya berhadapan dengan musuh.
Artinya dengan begitu pasti dia goyang sendiri di pinggang. Itu ini. Kemudian yang satu, yang ini juga sama. Sama persis dengan ini tadi. Tapi bedanya ini, ketika dalam 3 hari tidak terjadi, dia akan kembali sendiri ke rumah. Jadi saya juga tidak pernah mencoba bagaimana dia punya reaksinya ketika berhadapan dengan musuh itu. Oh, kalau surik ini khusus Bapak punya sudah, bukan diwariskan ya. Nah, ini Bapak Ambros punya milik. Jadi ini cara tempanya bukan sembarang ditempa memang ini. Tapi ada istilah namanya orang dulu itu vovo. Vovo ini artinya tidak dibakar di api. Dia apa namanya? Pukul besi mentah gitu lah. Itu namanya vovo itu. Kalau umpamanya ini bakar di api, berarti apa namanya, dia punya rasa apanya, mereka bilang bajanya hilang gitu. Tapi ini semacam mereka bilang dulu vovo. Dan ini parang ini yang Bapak gunakan waktu perang tanding Raharabeng pertama tahun 65 64 ya. Baru setelah itu untuk menghilangkan dia punya ini bau-bau apa namanya darah juga, Bapak menganjurkan supaya itu, dia bilang kalau ada parang seperti itu setidaknya dalam 7 hari kita simpan di bawah pohon pisang, di bawah pohon pisang untuk menghilangkan itu. Baru hari ke-7 kita ambil dengan acara kecil. Terus di sini saya juga setelah melakukan pengukuran tadi, saya ada lihat beberapa perhiasan, jatuhnya perhiasan karena ada kayak gelang, ada gelang yang dari gading gajah, ada juga yang dari bahan laut sepertinya ini, dan juga ada bangkar, dan juga ada beberapa aksesoris lainnya, dan juga ada koin-koin ini. Mungkin Ite bisa jelaskan ini sebenarnya punyanya siapa dan dulu itu bagaimana penggunaannya. Baik, terima kasih. Saya ambil satu-satu saja. Okay. Ini namanya ceke. Ceke ini dulu saya masih ingat Nenek Veronica Lamu. Kalau ada acara buat sesajian seperti ini, dia sering pakai nih. Sering pakai, kemudian kadang kalau yang lainnya tangannya gemetar, jadi dia hanya pegang saja. Nah, gitu. Begitu juga yang ini, namanya meloso. Meloso ini ini yang sering dia pakai sudah. Meloso ini, tapi ini karena yang ini terlalu berat untuk dia punya tangan, tapi ini yang sering dia pakai. Sering digunakan untuk dia pakai saat buat sesajian. Tapi setelah buat sesajian juga dia lepas. Lepas simpan lagi sampai dengan yang lain-lain ini. Kemudian ini namanya bangkar. Bangkar ini kalau kita di zaman sekarang ini anting, ya. Anting ini kalau orang tua dulu kan pas apa namanya, di acara pernikahan mereka sering gunakan ini, pakai di telinganya pengantin putri perempuan, ya. Ini sedangkan ini ripi repo. Ripi repo ini orang tua dulu gunakan untuk kancing baju. Nah, kancing baju, tapi tidak sembarang digunakan, ada memang bajunya.
baju, mereka bilang dulu itu ada istilahnya baju pengantin. Baju pengantin, jadi mereka gunakan ini kancingnya. Sama ini lancung. Lancung artinya saat kita naik kuda, ada istilahnya orang Manggarai bilang rapa. Rapa ini lancungnya untuk simpan taruh di mulut kuda di dalam. Artinya dia gigit ini. Nah, ini. Jadi ke belakangnya ini ada rotan. Dan itu yang disebut rapanya. Tapi ini namanya lancung. Terima kasih sudah memberikan jawaban terkait dengan fungsi dari benda-benda ini, Bapak. Pertanyaan selanjutnya itu terkait dengan bagaimana selama ini penyimpanan dari benda-benda ini. Baik, dari segi penyimpanan, memang kita ini ya kalau mama sendiri yang tahu lah simpannya bagaimana. Memang tidak ada istimewanya. Seperti penyimpanan ini barang hanya yang perlu itu kita jaganya supaya tidak boleh ada yang hilang. Takutnya ya tidak tahu kalau hilang lah entah kita bagaimana lah gitu. Itu soal penyimpanan. Tapi kalau umpamanya untuk melihat seperti ini, itu bolehlah siapa saja, tapi tidak boleh bawa keluar rumah. Nah, hanya untuk melihat di dalam rumah. Berarti setelah ini setelah saya lihat, pasti saya ke kuburnya Bapak lagi, pergi minta maaf bahwa saya keluarkan barang ini tanpa sepengetahuan itu. Tapi intinya saya tidak bawa keluar. Kalau saya bawa keluar berarti saya harus ke sana dulu baru saya bawa keluar. Itu. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Bapak Markus. Menurut Bapak, apa nilai penting dari keberadaan benda-benda ini bagi keluarga Bapak atau mungkin bagi Gendang Tengger pada umumnya? Untuk kita yang zaman sekarang, bahwa seperti inilah orang tua dulu, apa yang mereka punya, apa yang mereka miliki, perlu diwariskan terhadap dia punya anak cucu, generasi ke depan. Jadi sampai kapanpun perlu kita jaga. Artinya bukan berarti begini, kita ini orang hebat, tidak. Tetapi ini diwariskan memang seperti ini, kita juga tidak boleh mengada-ada barang ini. Bukan berarti saya mau begitu begini. Memang saya pernah dengar sebelum-sebelumnya bahwa ada yang cari barang itu, barang ini. Tetapi saya bilang di rumah tidak ada. Karena menurut almarhum, karena Bapak dulu yang cerita, tidak boleh jual atau bawa kemana-mana lah tanpa sepengetahuan saya. Itu menurut dia. Jadi saya juga tidak tahu apa sanksinya, apa karmanya, saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas itu pesannya. Yang kedua, memang kalau umpamanya kita yang punya rumah adat seperti ini, setidaknya ada barang-barang pusaka dari kita punya nenek moyang. Dan itu yang perlu kita jaga untuk dilestarikan. Bukan untuk apa-apa. Ya. Jadi saya dalam hal ini juga saya berterima kasih kepada Bapak Ibu dari Dinas Pariwisata sudah sempat hadir di sini. Seperti inilah kami yang di Gendang Tengger. Kami ini baru turunan kedua dari Bapak Martinus Pungu. Ada Bapak kakak 2 orang ini masuk adik. Jadi itulah kami. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Markus yang mau menyediakan waktu, menyediakan tempat juga untuk kami bisa berkunjung di
Gendang Tengger, Dusun Tengger Bapak ya? Gendang Tengger, dan mau mengizinkan kami untuk melihat objek-objek di Duga Cagar Budaya yang selama ini dijaga oleh Bapak Markus Maru. Terima kasih banyak Bapak. Mungkin saya akan menyimpulkan sedikit dari hasil proses yang kita sudah lewati dari awal tadi sampai akhir, bahwa benda-benda yang ada di depan kami merupakan benda-benda yang diwariskan oleh Bapak Martinus Punggu. Beliau merupakan salah satu tokoh penting yang ada di Gendang Tengger, Desa Nao. Dan benda-benda ini sekarang dipegang oleh Mama Monica dan dijaga oleh Bapak Markus Maru. Dan benda-benda ini merupakan identitas bagi Gendang Tengger pada khususnya, dan merupakan identitas juga bagi masyarakat Manggarai pada umumnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Selamat siang.